Baik, untuk kali ini kita akan bahas kalau sebelumnya kita udah bahas tentang wakaf ya. Sekarang kita bahas akuntansi zakat dan infak ataupun sedekah ya. Oke, ini nggak terlalu banyak ya materinya ya. Eh, PSAK 109 itu sekarang menjadi PSAK 409 ya. Tinggal diganti aja di sininya. Oke. Jadi pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah ya. Oke, amil yang menerima pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak, sedekah, tapi bukan kegiatan utamanya, ya. Oke, jadi kalau misalkan bukan utamanya memang sebagai amil ya, berarti PSAK 409 ini tidak berlaku. Tersebut mengacu pada PSAK 101 penyajian laporan keuangan atau PSAK 1 ya sebelumnya ya. Oke. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Ya, misalkan basis ya, Badan Amil Zakat Infak Sedekah ya. Dana amil adalah bagian amil dan atas dana zakat ya serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. Ya, dana infak sedekah adalah bagian non amil. Jadi ada dana amil ya, dana yang memang untuk ya peruntukan untuk amil. Ya, jadi untuk pengelolaan amilnya gitu ya. Oke. Lalu dana infak sedekah adalah bagian non-amil atas penerimaan infak sedekah. Dana zakat adalah bagian non-amil atas penerimaan zakat. Infak sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi maupun tidak dibatasi. Ya, oke. Jadi amil itu tadi ini ya, entitas pengelola. Kalau tadi kan kalau entitas kalau yang pengelola wakaf itu namanya nazir, ya. Oke. Nah, dalam PSAK 409 ini ya, mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Ya, jadi orang yang berhak menerima zakat itu ya adalah fakir, ya. Fakir itu lebih di bawahnya miskin ya gitu ya. Oke, jadi ada fakir, ada miskin, ya. Eh, Lalu ada rikob, ya. Orang yang terlilit utang atau gorim, mu'alaf, ya fisabilillah, ya yang berjalan apa di jalan Allah gitu ya. Orang dalam perjalanan, Ibnu Sabil dan Amil. Muzaki adalah individu ya Muslim yang secara syariah wajib menunaikan zakat, yaitu muzaki. Individu Muslim yang secara syariah wajib menunaikan zakat. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan ya oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah ya untuk diberikan kepada yang berhak atau mustahik. Ya, sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi ini adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat ya atau mustahik ya. Ini istilah-istilahnya kadang kita sering lupa ya. Mustahik, muzaki itu wajib yang wajib berzakat, nisab, zakat ya. Jadi ada fakir, miskin, merikop. Merikop itu atau budak ya berarti ya. Oke. Budak, gorim, mu'alaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan dan amin. Ya. Oke, jadi amil itu pengelolaan juga bisa menjadi penerima ya. Oke. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Ya, berarti zakat itu diterima oleh muzaki diakui sebagai penambah dana zakat dalam bentuk kas maka jumlah yang diterima dalam bentuk non kas besar nilai wajar. Jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat diterima. Amil dapat memperoleh ujroh atas kegiatannya penyaluran tersebut. Ujroh tersebut dari muzaki di luar dana zakat. Ujroh tersebut diakui sebagai penambah dana amil. Ya, oke. Jadi ujroh itu kayak upahnya lah gitu ya. Karena dia udah mengelola dana zakat, maka dia berhak mendapatkan ujroh itu ya. Penurunan nilai zakat diakui sebagai berikut. Pengurangan dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian ada dana pengurangan amil jika disebabkan oleh kelalaian. Ya, oke. Jadi kalau eh, pengurangan dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, ya. Kalau karena kelalaian amil maka akan mengurangi dana amil, ya. Oke. Lalu pengakuan pengukuran penyaluran. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya.
sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik di mana penentuan jumlah atau persentase ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, wajaran, etika dan ketentuan berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode haul. Ya, oke. Tidak melebihi satu periode atau haul ya. Zakat telah disalurkan kepada mustahik non-amil jika sudah diterima oleh mustahik non-amil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain tetapi belum diterima oleh mustahik belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Sama kayak tadi ya, kayak wakaf ya. Oke, jadi benar-benar sudah harus diterima oleh dalam tanda kutip usersnya gitu ya. Amilan tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat namun dapat memperoleh ujroh dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik non-amil. Ya, berikutnya. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap, misalkan rumah sakit, sekolah, mobil, ambulan, dan fasilitas lain diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak yang dikendalikan. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusunan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatan. Ya, sekarang infak atau sedekah. Dalam hal amil menerima infak sedekah dalam bentuk aset non-kas, ya, maka tersebut sesuai dengan SHK yang relevan. Penyaluran infak sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak, ya, atau sedekah jika amil tidak akan menerima kembali, ya. Penyaluran infak kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang, ya, infak atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak, ya. Oke. Dicatat sebagai piutang infak atau sedekah bergulir, ya. Jadi penyaluran infak atau sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak, ya, atau sedekah bergulir, ya, dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah. Jadi kayak ini ya, masih tetap diakui sebagai piutang infak atau sedekah dan tidak mengurangi dana infak kita, ya. Oke, jadi ini kayak penyaluran kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir, ya. Oke, dicatat sebagai piutang, ya, dan tidak mengurangi dana infak atau sedekah. Oke, amil menyajikan dana zakat, dana infak sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan proses keuangan. Oke, lalu kalau ada dana non halal. Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Jadi kalau ada bunga, ya, dari bank konvensional itu dianggap dana non halal. Penerimaan non halal yang umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat. Ya, aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah, biasanya untuk kepentingan umum ya. Oke. Ini neraca laporan posisi keuangan badan amil zakat. Ini aset, ya, kas secara kas, instrumen keuangan, piutang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, biaya masih harus dibayar, ya, imbalan kerja, saldo dana. Nah, di sini aset netonya ya. Saldo dana, dana zakat, dana infak sedekah, dana amil, dana non halal. Nah, ini dibilang sebagai saldo dana atau aset netonya. Ya, laporan perubahan dana, ya, ini dana zakat, ya, penerimaan, penerimaan dari muzaki, muzaki entitas individual, hasil penempatan, jumlah penerimaan dana zakat, ya, lalu ada bagian amil atas penerimaan dana zakat, jumlah penerimaan, penyalurannya, ya, lalu ada dana infak sedekah, penerimaan, penyaluran, ya, simpel aja ya. Ini untuk amilnya ada penerimaan pengeluaran, dana non halal, lalu ada netnya berapa, ya, surplus atau defisit, saldo awal, saldo akhir, jumlah saldo dana infak zakat dan non halal. Ya, oke. Laporan perubahan aset kelolaan, dana infak, ya, aset kelolaan lancar, piutang bergulir. Ya, saldo awalnya berapa, penambahan berapa, pengurangan, penyisihan, ya, saldo akhir. Ya, sama ya. Dana infak sedekah aset kelolaan tidak lancar atau misal rumah sakit atau sekolah. Ya, saldo awal, penambahan dan seterusnya. Oke.
Nah, ini model pengukuran kinerja lembaga keuangan zakat di Indonesia. Rumusnya relasi penerimaan dibagi target penerimaan. Ya, oke. Berarti di sini adalah kinerja, ya, antara penerimaan dengan target penerimaan itu berapa. Ya. Lalu kedua, dalam mengukur kinerja perspektif pelanggan meliputi akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, kepuasan dalam konteks lembaga zakat, pelanggan adalah muzaki dan mustahik. Sehingga pengukuran dilakukan terhadap kinerja perspektif pelanggan meliputi akuisisi muzaki, retensi muzaki, dan kepuasan. Ya, jumlah muzaki baru dibagi dengan total muzaki. Ya, ya pertumbuhan berapa ya muzakinya lah gitu ya, yang mau mengamanahkan zakat itu kepada kita. Lalu ada kemampuan mempertahankan muzaki. Ya, jumlah muzaki non aktif dalam satu periode dibagi total jumlah muzaki. Ya. Oke, lalu untuk bisnis internal, jumlah realisasi inovasi, ya inovasi yaitu untuk mengetahui jumlah program yang ditawarkan dibandingkan dengan program lembaga yang telah ditargetkan. Ukuran ini dilakukan melihat dari dalam lembaga inovasi apa yang dikembangkan ada tahun bersangkutan. Ya, oke. Lalu proses operasi, mengetahui kinerja lembaga dalam memaksimalkan produk jasa yang telah ditawarkan, ya dengan melihat peningkatan perolehan masing-masing produk. Jumlah peningkatan operasi dibagi dengan target operasi. Ya. Lalu, nah ini retensi karyawan, jumlah karyawan keluar per periode bagi jumlah total karyawan, nih turnovernya ya. Produktivitas, peningkatan penerimaan dibagi dengan jumlah total karyawan. Ini ukuran kinerja per karyawan. Ya, oke. Oke, itu saja ya untuk terkait dengan zakat. Ya, oke mungkin dari yang terkait dengan wakaf dan juga zakat, mungkin ada pertanyaan, Bapak-bapak. Oke, kalau nggak ada, berarti kita sudahi dulu untuk pertemuan hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan, kita kuis tentang wakaf dan juga zakat. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.